Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua Sobat Tani. Nah, pada kesempatan sore hari ini saya kembali mengupdate budidaya CMK Laju F1 yang dikelola oleh Bapak Jeffrey ini. Nah, lokasinya ini di Kelurahan Nunukan Selatan, Kecamatan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Nah, pada kesempatan hari ini saya akan berbagi pengalaman bagi sahabat tani semuanya dalam cara perawatan CMK Laju F1 pada masa pembuahan, atau bagaimana cara kita melebatkan buah tersebut untuk mendapatkan hasil yang optimal. Nah, pada saat ini umur dari tanaman CMK Laju F1 ini sudah memasuki 1,5 bulan dan sudah dalam masa pembesaran buah atau pembuahan pertama dari tanaman ini. Nah, jumlah populasi dalam lahan ini sekitar 2.800 dan semuanya dalam masa pembuahan atau fase generatif tanaman. Nah, untuk lebih jelasnya Sobat Tani, kita simak bagaimana perkembangan dan pertumbuhan dari tanaman ini dalam umur 1,5 bulan lamanya. Nah, kita simak video ini sampai selesai. Nah, kita lihat Sobat Tani di depan saya ini. Nah, proses pembuahan dari CMK Laju F1 yang dikelola oleh Pak Jeffrey ini. Nah, pembuahannya sudah seperti ini Sobat Tani. Ini buahnya cukup lebat. Nah, seperti ini. Ini adalah buah-buah pertama. Ini masih mengeluarkan pembungaan yang banyak ini Sobat Tani, kita lihat. Ini bunganya sudah bermunculan lagi. Nah, dalam masa perawatan kali ini juga dilakukan perempelan daun tua pada batang-batang utama. Nah, seperti yang di bawah ini Sobat Tani. Ini dirempel semua. Nah, ini harus dikeluarkan supaya nanti tingkat kelembapan dalam lahan ini tidak terlalu tinggi. Nah, apalagi kalau memasuki musim penghujan. Nah, kita lihat di bedengan yang lainnya Sobat Tani. Nah, ini pun begitu lebat juga. Nah, ini sudah dilakukan pemasangan tali juga, penalian. Ini untuk menopang ranting dari tanaman ini pada saat buah sudah lebat. Nah, seperti ini. Jadi nanti kalau buah sudah lebat atau besar-besar seperti ini, nanti tidak akan merusak atau rantingnya tidak rusak saat mengalami pembuahan yang lebat.
Nah ini kita simak pembuahannya. Nah tanpa lama-lama lagi sobat tani, kita ikuti sesi wawancara dengan sang pemilik lahan ini, cara perawatan dalam masa pembuahan CMK ini. Selamat sore Bapak Jeffrey. Selamat sore. Pak. Mau tanya-tanya sedikit ini Pak tentang cara perawatan cabai rawit merah keriting dengan varietas laju F1. Nah dalam masa pembuahan ini bagaimana cara pemupukannya Pak sehingga buah dari CMK ini cukup lebat ini Pak, bahkan pembungaannya masih lumayan bagus. Jadi cara perawatannya bagaimana Pak, baik dari segi pemberian pemupukan atau pengaplikasian pestisida baik itu fungisida maupun inseknya? Nah, kalau kalau saya pribadi, kalau inseknya itu kan saya pakai itu Pegasus saja sama Demolis. Tapi kalau untuk perangsang bunga itu kan, itu saya pakai NKP, saya campur dengan KN03. Yaitu ada yang saya semprotkan, ada juga saya kocorkan dia kemarin nih. Yang masa-masa pertama mau keluar bunga saya kocorkan KN03 sama NKP. Kalau funginya itu saya pakai ini saya masih pakai Ditan, belum pakai apa-apa, masih Ditan ya. Kenapa dalam masa penghujan sekarang ini jenis obat-obatan apa yang digunakan Pak supaya bunga yang sudah bermunculan ini tidak mengalami kerontokan? Kalau saya masih pakai NASA. Ya, pakai NASA masih saya sekarang. Kalau POC-nya juga pakai NASA. Nah, kalau untuk penambahan nutrisi itu kan saya pakai NKP. Nah kalau dosisnya Pak, kalau POC NASA itu berapa takarannya per 16 liter air? Saya kasih di 30 ml. 30? Iya, 30 ml. Nah kalau untuk MKP-nya? 3 sendok per tangki. Berarti langsung dicampur Pak ya? Saya campur aja. Jadi fungisida dengan inseknya apakah dicampur atau terpisah? Kalau saya memang, kalau orang sebagiannya enggak campur, tapi saya kalau insek sama nutrisi sama fungi itu saya campur aja. Cuma satu saya enggak campur, itu dia kalsium. Kalsium harus aplikasi tunggal Pak ya? Iya, kasih tunggal dia itu kalsium, tapi saya pakai Manohara. Nah seperti ini Pak, kalau sudah masa pembuahan seperti ini, apakah nanti daun-daun yang tua yang dibawa ini dilakukan perempelan atau bagaimana Pak, atau dibiarkan bagaimana? Biasanya kan kalau yang kalau saya kalau mulai sudah panen-panen dibawa kan, macam ini begini kan, panen buah-buah pertama yang daun mulai panen pertama, itu saya buka sudah daun bawah, yang daun tua. Nanti kalau buah sampai cabang ini dipanen, baru dikasih keluar daun bawah, daun tua. Kan ini macam ini ya, ini kan. Nah, kalau ini boleh. Nah, tapi kalau yang begini kan ini ada buah, jadi ini yang mana ada makanan ya kiranya kan. Oh tidak boleh. Oh iya Pak, tidak boleh dikasih keluar ya. Belum saya buka itu kan ini ada di bawah buah di atas. Oh berarti ceritanya Pak, daun yang berdekatan dengan buah ini dia sebagai dapur makanannya Pak ya. Iya. Oh nanti setelah dipanen yang buah yang ini baru dikeluarkan daun yang tua ini. Sampai cabang ya. Oh iya iya. Nah ini kalau mencegah lalat buah Pak, nah ini jenis insek apa yang dikasihkan itu Pak yang lebih bagus untuk tanaman kita ini? Saya pakai Dimixon, semprotkan. Oh Dimixon Pak ya? Dimixon saya kasih itu kadang 5 mili, yang penting ada kan ada dasar, kadang 5 mili, kadang 10 mili. Semprotkan, tapi untuk satu ada perekat di luar, lemnya. Ada lemnya di luar tuh saya pasangkan, jadi dia kalau semprot dia lari ya, dia PC itu ada dia saya pasang, tapi baru sedikit saya pasang lah, mulai kemarin saya pasang itu, mulai ada saya lihat ada sudah mungkin, jadi saya pasang sana, ada sudah di sana.
Oh, berarti Pak, untuk pencegahan lalat buah menggunakan insektisida Dimexin ya. Dan selain itu dibuatkan juga dipasangi dengan perangkap lalat buah. Perangkap lalat buah. Oh Tapi iya. yang lemnya itu kan. Iya. Buat jadi dia langsung melekat. Oh iya. Berarti dua cara untuk mencegah lalat buah ini, dilakukan penyempraian dengan menggunakan insektisida Dimexin, kemudian memasang perangkap lalat buah. Habis kalau tidak dipasang di luar perangkap kan lem itu kan, dia terbang aja nanti sudah hujan, tidak ada sudah bau kan dia kembali lagi. Jadi kalau dia keluar, kalau masa di obat dia masih keluar, dia ada lemnya dia langsung melekat langsung. Oh iya. Nah kalau tanaman kita ini Pak, pencegahan virus Gemini itu Pak bagaimana? Jadi caranya Bapak, kalau kita lihat mungkin adalah dalam lain tapi satu pohon lah. Jadi cara pencegahannya itu Pak bagaimana Pak? Nah, itu saya rutin itu pakai abamectin yang sama. Abamectin saja sama Pegasus. Demolis. Pembahan aktif abamectin dengan merek Demolis ya? Iya, Demolis. Oh berarti dimixkan dengan Pegasus. Nah, takarannya berapa Pak masing-masing kalau dua bahan ini? Kalau saya kasih single Pegasus itu saya kasih dia 1 mili per liter. Tapi kalau saya campur satu bahan itu Demolis itu pakai 8 mili, Pegasusnya 8 mili. Jadi baru takarannya 16 mili kan. Jadi 1 Oh iya. Habis kalau kita ikutkan bilang di labelnya itu bilang ikutkan 1 mili 1 jadi kalau dicampur dua-dua dia ikutkan itu sampai 30 mili, jadi dia overdosis. Nah Sobat Tani, mungkin itu penjelasan dari sang pemilik lahan ini. Dan sebagai kesimpulannya bahwa yang pertama, untuk pemberian nutrisi dari tanaman ini yang digunakan adalah penggunaan Piostinasa yang dimixkan dengan monokalium fosfat. Jadi yang didominankan di sini adalah aplikasi unsur fosfat yang tinggi. Kemudian untuk pencegahan lalat buah, jadi yang diterapkan dalam lahan ini dalam budidaya CMK laju F1 ini yaitu penggunaan insektisida Dimexin, itu selingi juga dengan pemasangan perangkap lalat buah. Jadi itu ya Sobat Tani yang digunakan untuk pencegahan lalat buah pada buah tanaman cabai ini. Kemudian kesimpulan yang ketiga yaitu untuk pencegahan keriting daun pada tanaman ini. Ini kita menggunakan dua bahan Sobat Tani, yaitu bahan aktif abamectin atau dari merek dagang Demolis, kemudian dimixkan dengan Pegasus. Jadi itu takarannya Sobat Tani. Dan untuk dosis yang digunakan itu untuk Demolis itu mungkin 1 sendok makan, kemudian ditambahkan juga dengan Pegasus 1 sendok makan. Nah begitu takarannya Sobat Tani. Dan untuk menjaga tingkat kelembapan dalam lahan ini juga dilakukan perempelan daun tua. Tetapi ada yang unik Sobat Tani dalam cara perempelan daun tua ini, yaitu akan dilakukan perempelan jika buah pada percabangan ini sudah dipanen. Nah seperti ini Sobat Tani, ini kan ada daun yang berdekatan dengan buah ini. Nanti setelah buah ini yang dipanen baru dikeluarkan daun yang di bawah ini, daun tua ini. Jadi tidak dilakukan perempelan jika buah ini belum dipanen Sobat Tani. Jadi itu cara tersendiri dari sang pemilik lahan ini dalam merawat tanaman CMK-nya. Nah, kita simak Sobat Tani bagaimana perkembangan di bedengan yang lain. Nah, hampir semua dalam lahan ini Sobat Tani sudah mengalami fase generatif atau pembuahan.
Ini ada sudah buah pertama. Nah ini. Nah kalau seperti ini Bapak Jeffrey, yang buah yang jatuh seperti ini, kira-kira ini apa kekurangan unsur kalium atau bagaimana ini Pak ya? Biasanya kalau bakal buah yang rontok seperti ini, ada yang jatuh, mungkin mau ditingkatkan lagi kaliumnya Pak ya? Ya, kaliumnya ini kurang. Berarti ditingkatkan dosis lagi. Saya lihat ini ada yang rontok. Ya, berarti Tapi banyak apa ya? Mungkin pengaruh apa? Biasanya ada ulat tuh kan. Nah, biasanya oh iya juga- Pak, ini karena pengaruh suntikan lalat buah Iya, Pak ini. lalat buah. Nah, Nah, sama ini sobat tani ulat, kita lihat ini. Ada bintik kecil. lalat buah Nah, nih. seperti ini. Ada suntikan kayak jarum ini Pak, Iya, iya. Oh iya. dari Iya, lalat iya. buah ya. Berarti Bapak harus rutin lagi untuk menyemprotkan nantinya. Demikian. Nah baik sobat tani, sekian dulu video dari saya. Semoga bermanfaat dan menginspirasi sobat tani semuanya dalam berbudidaya cabai di tanah air. Sukses selalu dalam berkarya.